Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Eritania Septi Ardila. Saya dari Pendidikan Ekonomi Koperasi tahun 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian semua tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai kewirausahaan serta wirausaha. Lalu kita akan membahas mengenai tujuan, manfaat, serta ruang lingkup yang ada dalam kewirausahaan. Lalu kita akan membahas mengenai karakteristik kewirausahaan. Dan yang terakhir kita akan mengulas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kewirausahaan. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, apakah kalian sudah mengerti atau paham mengenai kewirausahaan serta wirausaha? Belum. Baik, kita akan membahas pertama tentang kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah proses dalam mengerjakan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan penuh kreatif serta inovasi yang bertujuan untuk membantu atau bermanfaat bagi semua orang serta dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sampai sini paham mengenai kewirausahaan? Paham. Baik, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu ialah suatu usaha yang dijalankan dengan penuh kreatif serta inovatif dan dapat bersaing dengan usaha-usaha yang ada di sekitarnya maupun saingannya. Lalu kita akan membahas mengenai wirausaha. Wirausaha tersebut apa sih? Nah, dapat kita simpulkan bahwa wirausaha adalah orang atau pengusaha yang menjalankan suatu usahanya. Bukan hanya usahanya saja yang ia jalankan, akan tetapi orang tersebut mengelola, mengoperasikan, serta berani mengambil risiko dalam suatu usahanya tersebut. Lalu, materi yang akan kita bahas selanjutnya mengenai tujuan-tujuan dari kewirausahaan. Adapun tujuan dari kewirausahaan yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain serta membantu mereka guna menjadi pengusaha mandiri. Dengan seperti itu, usaha kita bermanfaat untuk banyak orang karena kita dapat membuka lapangan pekerjaan dan kita dapat mempekerjakan mereka di dalam usaha kita. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Tentu saja, jika kita memiliki suatu usaha, maka usaha kita ini harus dikerjakan atau dibantu oleh tenaga kerja yang lain. Dengan begitu, kita membutuhkan para tenaga kerja yang ada di sekitar jaringan bisnis kita. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta masyarakat di usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain. Dengan seperti ini, kita dapat meningkatkan semangat orang lain untuk menjadi seorang wirausaha juga. Dan yang terakhir, membuat para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Dengan seperti ini, kita dapat meningkatkan wirausaha muda untuk lebih berkreasi dan berinovatif dalam suatu usahanya tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari kewirausahaan. Adapun manfaat dari kewirausahaan, yang pertama, mengoptimalkan diri sendiri. Di dalam berwirausaha, kita harus mempunyai sikap mental yang kuat yang bisa memacu potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita merencanakan suatu keuntungan untuk perusahaan yang kita miliki, maka mau tak mau kita akan berusaha menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu yang kedua, menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita bisa memimpin perusahaan kita sendiri. Di saat kita berwirausaha, kita akan menghadapi bermacam-macam tantangan yang sangat luas, termasuk pada kemampuan kita guna memimpin perusahaan serta orang lain yang bekerja pada kita. Dengan berwirausaha, jadi kita akan belajar mengaplikasikan kepemimpinan yang ada di dalam diri kita dalam memanajemen suatu perusahaan. Yang ketiga, munculnya peluang dalam mencapai keuntungan dari setiap hasil kerja keras kita. Dengan menjadi seorang wirausahawan, maka otomatis
akan menjadi bos untuk diri kita sendiri. Kalau kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil kerja keras kita, maka akan menjadi motivasi untuk diri kita sendiri guna mencapai keuntungan yang lebih tinggi lagi. Yang keempat, menambah lapangan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan. Menambah lapangan pekerjaan tersebut sebenarnya menjadi fungsi utama dalam dunia wirausaha. Sebab saat kita mendirikan sebuah usaha atau sebuah perusahaan, maka kita membutuhkan orang-orang yang membantu pekerjaan kita. Kita tidak hanya bekerja sendiri saja, akan tetapi kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, membantu masyarakat sekitar dengan usaha yang konkret serta jelas kegiatan usahanya. Wirausaha akan membantu masyarakat sekitar kita dalam memenuhi semua kebutuhannya yang sebelumnya sulit terpenuhi. Contohnya saja, jika Anda membuka warung bakso di lingkungan sekitar Anda, tinggal sehingga daerah yang akses kebutuhannya terbilang sulit, pasti akan sangat terbantu dengan warung yang Anda buat saat itu. Yang keenam, peluang dalam mendapatkan keuntungan tanpa batas. Lain terhadap orang yang bekerja pada perusahaan, seorang wirausaha akan mendapatkan keuntungan atau laba yang jumlahnya dapat melebihi batas. Karena dalam menjadi seorang pengusaha, keuntungan yang kamu dapatkan tergantung dari pekerjaan maupun usaha yang kamu keluarkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama, lapangan agraris. Ruang lingkup dalam lapangan agraris ini mencakup beberapa kegiatan kewirausahaan dalam berbagai macam sektor, seperti pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Kegiatan kewirausahaan yang ada dalam pertanian, contohnya seperti seorang petani yang menanam padi, kemudian setelah beberapa lama maka akan panen, dan setelah itu petani menjual hasil panennya. Yang kedua, lapangan perikanan. Di dalam ruang lingkup perikanan terbagi menjadi beberapa sektor, seperti pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Kegiatan kewirausahaan yang ada dalam pembuatan makanan ikan ini berupa pembuatan makanan ikan seperti pelet dan yang lainnya. Yang ketiga, lapangan peternakan. Pada lapangan peternakan, ruang lingkupnya bisa berupa bangsa burung dan unggas, dan bangsa binatang menyusui. Kegiatan kewirausahaan yang ada pada bangsa burung dan unggas, misalnya seperti penjualan ayam, bebek, burung, dan yang lainnya. Sedangkan untuk bangsa binatang menyusui seperti kambing, domba, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Yang keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan. Untuk lapangan perindustrian sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Sedangkan untuk lapangan kerajinan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengolahan hasil kerajinan, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil peternakan, dan yang terakhir, pengolahan hasil kehutanan. 5. Lapangan pertambangan dan energi. Pada umumnya, kewirausahaan yang berada pada sektor ini merupakan suatu usaha atau bisnis yang besar. Contohnya, beberapa perusahaan yang ada dalam sektor ini adalah perusahaan tambang batu bara, perusahaan tambang emas, perusahaan tambang minyak, perusahaan gas alam, dan lain sebagainya. Yang keenam, lapangan perdagangan. Di dalam lapangan perdagangan ini terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor perdagangan besar, sektor pedagang menengah, dan sektor pedagang kecil. Yang terakhir, lapangan pemberian jasa. Di dalam ruang lingkup yang terdapat dalam lapangan pemberian jasa ini meliputi sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit, sebagai pengusaha angkutan, sebagai pengusaha hotel dan restoran, sebagai pengusaha biro jasa dan travel perjalanan, dan yang terakhir sebagai pengusaha asuransi, pergudangan, perbengkelan, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, mempunyai sifat jujur. Kejujuran ini merupakan hal utama dalam memulai usaha. Karena kejujuran tersebut sama halnya dengan amanah yang diberikan pada diri Anda sebagai pemimpin dari karyawan maupun konsumen Anda. Jujur dalam semua hal yang terjadi dalam pekerjaan yang Anda lakukan, serta tidak berbuat licik. Yang kedua, selalu disiplin. Ingatlah bahwa Anda tidak mempunyai atasan yang akan menegur Anda jikalau Anda telat datang ke tempat kerja atau ketika Anda lalai dalam bertugas. Jadi, kedisiplinan adalah hal yang utama dalam pekerjaan Anda di bidang wirausaha ini. Disiplin juga merupakan sifat dasar dalam meningkatkan motivasi serta semangat dalam menjalankan usahanya serta pekerjaannya. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Di sini, kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang berbeda. Jikalau Anda mempunyai kreativitas yang tinggi, maka usaha Anda akan menarik minat masyarakat sehingga menimbulkan keuntungan lebih untuk usaha Anda. Yang keempat, mempunyai komitmen tinggi. Diawali dengan berkomitmen pada diri Anda sendiri dengan memegang teguh prinsip yang jelas dan pasti ketika Anda akan memulai menjalankan usaha. Yang kelima, mandiri serta realistis. Di sini, tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain, namun memutuskan semua sesuatu yang terjadi pada diri sendiri. Nah, sikap mandiri dan realistis ini wajib dimiliki oleh seorang wirausaha supaya bisa menjalani setiap usaha yang sedang digelutinya. Dan yang terakhir, mempunyai keterampilan personal. Setiap wirausaha wajib mau dan bisa mencari serta menangkap setiap peluang yang akan menguntungkan usahanya. Dia wajib memanfaatkan setiap peluang yang ada, ingin berkomunikasi dengan siapapun, serta menangani setiap usaha dengan terencana serta bisa bekerja sama dengan banyak pihak yang akan menguntungkan perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam kewirausahaan. Kelebihan kewirausahaan yang pertama, adanya visi dan misi dan dedikasi tinggi dari usaha bisnisnya. Yang kedua, adanya komitmen yang tinggi dalam usaha untuk mencapai suatu tujuannya. Yang ketiga, adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. Yang keempat, adanya faktor eksternal dan internal berupa peningkatan barang dan jasa. Yang terakhir, adanya sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang usaha. Lalu kekurangan kewirausahaan yang pertama, tidak mempunyai perencanaan usaha yang tertulis, tidak berorientasi pada masa depan, jarang mengadakan inovasi, tidak mempunyai semangat untuk berwirausaha, dan lemahnya pemasaran dan tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Baik anak-anak, setelah kita pelajari materi dari video sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan penuh kreasi dan inovasi yang memiliki nilai jual tinggi serta dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan wirausaha sendiri itu adalah orang yang menjalankan suatu usahanya, yang mengelola serta mengaplikasikannya dan berani mengambil resiko di dalam suatu usahanya. Untuk menjadi seorang wirausaha yang baik, maka kita harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi dalam suatu usaha kita. Apabila kita ingin menjadi seorang wirausaha yang baik serta dapat bersaing, maka kita tumbuhkan jiwa kreatif serta inovatif di dalam diri kita. Cukup sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.